Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali program konseling dan doa Time to Share hadir di ruang Bapak Ibu Saudara. Hari ini di Senin 11 Maret 2024, Sesti bersama dengan Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti satu obrolan yang menarik pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu bisa mengirimkan untuk pertanyaan dan juga pokok doa melalui kolom chat ataupun di WhatsApp kami 0813 200 7703. Malam hari ini Bapak Ibu ada satu tema yang menarik untuk kita bahas, yaitu iman versus nekat. Nah, seperti apa ini? Beda tipis ya, tapi mempunyai makna yang dalam untuk kita dapat ketahui bersama pada malam hari ini. Dan malam hari ini sudah hadir Bapak Pendeta Yohanes Baktiar yang akan mengajak kita untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman versus nekat. Nah, selamat malam Bapak Yohanes Baktiar. Shalom, selamat malam juga Bu Esti. Apa kabar? Baik ya Bapak? Puji Tuhan, sehat, luar Puji biasa. Tuhan. Iya, hari ini kita akan berbincang tentang iman versus nekat. Ini memang beda tipis ya. Dan banyak sekali persoalan yang kita hadapi dan menuntut kita untuk segera mengambil keputusan. Sebagai orang percaya, tentunya kita akan mengambil keputusan berdasarkan iman. Tetapi seringkali kita dengar, walau telah menjadi orang percaya, keputusan yang kita ambil dianggap nekat. Nah, bagaimana sebagai orang percaya ya kita menyikapi iman dan nekat tersebut? Sebelumnya Pak Yohanes kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Esti. Mari keluarga setelah kita pun juga akan berdoa menyerahkan acara Time to Share ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami bisa ada di acara Time to Share, satu kesempatan untuk kami bisa bukan saja berbagi kebenaran firman-Mu, tapi kami juga bisa saling sharing, saling tentunya mendoakan ya Tuhan. Berkati acara ini ya Tuhan, menyerahkan kami yang ada studio maupun juga keluarga sejahtera yang ambil bagian dimanapun tempat. Kami percaya dimanapun mereka ada, kuasa lawatan zaman Tuhan juga bekerja menjamah memulihkan mereka. Engkaulah jawaban, Engkaulah penasihat yang ajaib itu kami mau dengarkan ya Tuhan. Menyerahkan dari awal, pertengahan, pada selesainya, acara kami Time to Share pada malam hari ini, biarlah Kristus Yesus itu yang telah mati buat setiap kami, itu ditinggikan, dipermuliakan. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik Bapak, langsung kita ngobrol tentang iman versus nekat. Nah ini memang bedanya tipis banget ya. Ada yang mengatakan nekat itu juga perlu iman, tapi ada juga yang nekat itu juga perlu keberanian dari diri kita sendiri. Nah, apa sih artinya nekat itu Pak Yo? Iya, memang untuk iman bisa jadi untuk kita sebagai orang percaya, kita sudah mengerti ya, setidaknya mengerti. Tapi untuk nekat itu, kok bisa dibilang, bukan kita orang percaya gitu, tapi saat kita ini mengambil keputusan, justru kita dikatakan nekat gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nekat kalau dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, nekat itu diartikan sebagai berkeras hati atau dengan kemauan yang keras ya, kemauan yang kuat, bahkan terlalu berani. Demikian karena terlalu berani sampai tidak memedulikan apa-apa lagi. Ya, bisa juga tidak memedulikan apa-apa lagi itu karena putus harap, kehilangan akal, atau juga dalam keadaan sedang malu atau malu sekali ya. Yang artinya nekat itu adalah melakukan tindakan tanpa memikirkan lebih lanjut tentang risiko atau dampak yang akan nanti dihadapin kelak. Nah, manusia termasuk juga kita ini kalau juga dari orang percaya yang mengalami fenomena nekat ini semuanya ya. Ya misalnya seperti ini, Bu Esti, kalau kita ini
bisa jadi kalau mau resign dari sebuah pekerjaan, padahal kita belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Nah, akhirnya kita dibilang nekat. Ya, atau mungkin saat memilih sekolah gitu ya, sudah yakin gitu ya, bahwa sekolah yang dipilih itu cuma satu itu saja ya. Padahal pilihannya itu kan bisa ada Banyak sekolah ya. cadangan ya. Tapi nggak yakin di sekolah yang favorit itu pasti diterima gitu. Nah, akhirnya kita dibilang nekat. Dan ada yang lebih, saya bilang ini justru menjadi contoh, sekalipun itu adalah seorang hamba Tuhan yang melakukannya, yang dibilang nekat, yaitu seperti ini. Ini saya baca memang di sebuah media sosial ya, di mana tahun 2017 itu ada sebuah berita di Zimbabwe ya, itu negara di Afrika sana. Karena di sana itu ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Jonathan ya. Dia itu meninggal ya saat dia itu mencoba yang mempertunjukkan imannya dengan cara berjalan di atas air. Berjalan di atas air yang dikatakan sungai buaya. Berarti sungai tersebut penuh dengan buaya. Ya, jadi kejadian itu terjadi di kota White River, Afrika Selatan. Nah, Pendeta Jonathan ini seorang pendeta yang melayani di gereja Saint of the Last Days, ya. Nah, dia ingin memperlihatkan gitu, bagaimana ia bisa berjalan di atas sungai yang memang terkenal dengan sebutan sungai buaya tersebut. Ya, di depan anggota jemaatnya. Tapi sayangnya dia itu justru gagal, meninggal dimakan buaya. Tujuannya adalah menunjukkan imannya. Nah, kita kalau melihat aksi yang dilakukan oleh pendeta tersebut, inilah yang namanya bukan iman ya. Kesalahpahaman tentang iman yang dianggap nekat. Walau kita memang saat mengenal Kristus, kita memang diajarkan untuk beriman kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk memiliki iman sehingga kita berkata dalam pengajaran tersebut, wah tidak ada yang mustahil kalau begitu. Nah, seringkali kita lupa kalau iman bukanlah sebuah hal yang harus kita tontonkan, tunjukkan, kita perlihatkan, ya, apalagi itu adalah untuk show off, untuk kegagahan kita tanpa tujuan. Ya, dan itulah seperti yang dialami oleh pendeta Jonathan ini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus berjalan di atas air yang ditirukan oleh pendeta Jonathan tadi dari Zimbabwe, ya itu kan bukan sekedar untuk show off Yesus, bukan sekedar untuk apalagi mempertunjukkan, apalagi bicara kesombongan ya, tanpa tujuan yang jelas. Tujuannya Yesus berjalan di atas air kan ingin menolong murid-muridnya yang sedang kepayahan ya, sudah mulai pasrah karena perahu mereka mengalami angin sakal ya. Apalagi kalau kita jelas melihat saat Yesus itu mengalami tantangan dari iblis, saat iblis menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Kita tahu ya cerita itu. Menjatuhkan dirinya dari hubungan bait suci. Ya kita tahu ya, Yesus dengan tegas menolak hal itu. Walau kita tahu sebagai Tuhan, dia pasti bisa luput, ya tidak akan celaka dalam menjatuhkan dirinya ke dari hubungan bait suci. Nah, oleh sebab itu nekat vs iman atau dibalik iman vs nekat itu sangat berbeda ya, karena jelas kalau kita bisa contohkan juga seperti ini ya. Kalau tadi kan contohnya pendeta Jonathan. Nah, ini contohnya kita sendiri. Ya, terkadang kita ini dalam tanda kutip ya, tanda kutip kita ini agak boros gitu, agak boros dengan alasan kita percaya kok Tuhan itu bisa mencukupkan kebutuhan kita. Iya. Seringkali seperti itu ya Pak Yo ya. Atau bisa juga barangkali dengan tanda kutip kita mau ugal-ugalan di jalan karena kita tahu
Tuhan itu Immanuel, Tuhan melindungi kita, kan juga Ya. tidak ya. Tapi kalaupun itu terjadi, ya itu jelas bahwa tindakan yang kita lakukan bukan perbuatan iman, tetapi sebuah hal yang nekat, bahkan mengarah kepada mencobai Tuhan. Nah, jadi arah pada nekat itu membuat kita tanpa sadar sedang mencobai Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Besti. Jadi seringkali nekat itu lebih banyak mengandalkan diri sendiri atau menuruti ego sendiri ya Pak Yoya. Iya, Ya, sehingga apalagi saat mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan, ada keputusasaan gitu ya. Nah, itu membuat keputusan yang diambil itu karena sudah marah ya, tidak terkontrol, betul. nekat akhirnya. Dasarnya sudah salah begitu ya, karena diri sendiri, dan itu lebih sering merugikan diri sendiri, bahkan juga bisa merugikan orang lain ya Pak Yu ya. Iya, benar. Ya. Nah, Pak Yo, kalau kita berbicara tentang iman dan juga nekat, ini apa sih perbedaan antara iman dan juga nekat ini? Iya, terima kasih Bu Esti. Ya. Keluarga sejahtera, kalau kita tadi sudah sedikit membahas tentang nekat ya. Ya, nekat yang pada akhirnya itu memang muncul dari kekerasan hati yang ada dalam diri seseorang. Ya, itu kerasnya bisa jadi pemicunya adalah karena kemarahan, mungkin karena kekecewaan, atau karena keputusasaan, sehingga mengambil keputusan senekat itu. Nah, seringkali karena merasa kecewa, kita cenderung mengambil keputusan saat kita justru dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah, dalam keadaan putus asa. Nekat itu membuat keputusan yang kita ambil sebenarnya didasari oleh kekerasan hati karena situasi yang sedang dialami. Ya. Nah, bedanya kalau dengan iman, kalau beriman itu bicara ketetapan hati. Jadi kalau nekat tadi adalah kekerasan hati karena seseorang itu mengalami situasi yang membuat dia mengalami kemarahan, kekecewaan, keputusasaan, kekerasan ya. Tapi kalau iman itu adalah ketetapan hati. Itu mempunyai keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Nah, Alkitab sendiri kan memberitahu kita, yaitu kita tahu ya bagian firman Tuhan ini di Ibrani 11 ayat yang ke-1. Di sana kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi dari ayat ini beriman itu sendiri berbicara tentang ketetapan hati seseorang berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan, walau buktinya tidak dilihat, ya, walau dasar untuk berharap, ya, itu tidak ada. Ya. Nah, pada akhirnya juga seperti ini ya, Bu Esti. Nekat sama beriman, ya, itu ditentukan dari dasar seseorang mengambil keputusan. Betul. Walau saat keputusan itu diambil kayaknya mirip tadi ya, beda-beda tipis kata Bu Esti. Tapi yang membuat perbedaannya adalah dasar dari pengambilan keputusan tersebut. Nanti akan ketahuan nekat atau beriman. Kalau dikatakan seorang mengambil keputusan karena beriman, ya tadi saya katakan karena punya ketetapan hati dalam hubungan dan kepercayaan seseorang kepada siapa dia percaya dan berhubungan. Nah, pastinya itulah Tuhan. Nah, dengan kata lain berarti iman tetap akan membuat kita itu merasa aman meskipun situasi tidak aman.
Ya, Nah, atau betul. juga kita ini dengan keputusan karena iman membuat kita ini punya kepastian walau di tengah ketidakpastian. Ya, ya, Nah, kan seperti itu. betul. Nah, semuanya bisa, kenapa kok jelas-jelas tidak aman, tapi kita merasa syukur, merasa aman. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, bahkan ketidakpastian, tapi kita tetap damai sejahtera, kita mempunyai kepastian. Hal tersebut karena Tuhan yang memimpin Ya, kehidupan orang percaya tersebut, dan orang percaya tersebut mau mempercayainya, yaitu pimpinan Tuhan. Nah, ya, seperti ini saya tambahkan sebentar ya, ya, Besti. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan kepada kita ya untuk tidak pernah takut ya, walaupun kita diberitahu jangan takut, jangan takut. Tapi saya katakan tidak pernah takut sesuai dengan yang diajarkan Alkitab ya, ya. Itu tidak lantas membuat kita itu jadi nekat, sebab Tuhan justru beracara dalam setiap kehidupan kita sesuai rencananya. Ya, jadi ya, walaupun kita ini diberitahu oleh Alkitab jangan takut, tapi juga jangan nekat juga. ya, Sebab biarlah kita hendaknya mengetahui tidak satu pun ajaran firman Tuhan tentang jangan takut itu mengajarkan kita untuk nekat, yaitu berani tanpa berpikir dengan jernih. ya, Ya, jadi sekalipun lah memang kita ini diajar tentang jangan takut, tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita nekat, apalagi sampai berani tanpa berpikir dengan jernih. ya. Makanya seringkali Dan dikatakan hmm, nekat itu membawa kerugian tersendiri karena itu tadi dilandasi dengan ego kita ya Pak Yo ya. ya benar. Orang beriman tidaklah harus nekat, sementara orang nekat tidak harus punya iman. Ya, Orang nekat memang tidak harus punya iman dia. ya, Iman harus didasari oleh firman, ya, ya, firman Tuhan yang telah membentuk iman kita tersebut. Ya, ya, kalau nekat itu timbul dari pikiran, ya, pikiran manusia yang sudah terbatas, bukan dari ya, iman tadi yang sesuai firman, tapi dari pikiran manusia yang terbatas. Kemudian pikiran ini masih juga dikepung atau disisipin, ditambahkan dengan kekalutan, ya, ya, kekacauan dari keadaan yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau jiwanya itu sudah mulai goyah, sudah kecewa dan lain ya, sebagainya. Gak heran keputusan seseorang, sekalipun dia percaya, sekalipun dia itu punya iman, tapi terkadang masih nekat gitu ya. Nah ya, itu kira-kira perbedaannya ya, antara bagaimana kita ini dikatakan beriman atau jangan-jangan kita ini sedang nekat. nekat. Ya, Pak Yo bisa memberikan contoh nggak sih langkah atau contoh praktis ya supaya kita ini terbiasa dengan yang namanya beriman, bukan lagi nekat begitu ya. Seringkali kan manusia kita ini kan membawa kita itu pada sesuatu yang misalnya, ayo kamu bisa, kamu aja sendiri lakukan tanpa menunggu eh, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh praktis atau langkah praktis yang Pak Yo bisa kasih contoh kepada kami. Ya baik, jadi pertanyaan Mbak Esti ini dimaksudkan adalah bagaimana caranya gitu ya, supaya Ya, kita ini dalam mengambil keputusan, itu keputusan karena iman, bukan karena nekat. ya, Gitu ya Mbak. ya betul. Ya, ada saya bagikan 3 poin ya, supaya Ya, kita ini tidak mengambil keputusan karena nekat, tapi keputusan berdasarkan
iman. Pemahaman kita kalau kita ini mengambil sebuah keputusan, apakah itu karena nekat atau karena iman? Hanyalah kita sebenarnya yang tahu. Hanyalah kita. Jadi di awal itu sebenarnya kita sudah bisa berkata jujur ya. Kita kok yang tahu. Kalau Tuhan pasti tahu. Nah, jadi mana nanti yang nekat atau yang karena dasarnya Berdasarkan iman. iman. Ya, memang waktu dieksekusi, diambil tindakan serupa kayaknya. Ya. Namun yang membedakannya adalah dasar dari keputusan itu sendiri. Nah, dasarnya apa? Nah, oleh sebab itu poin pertamanya yaitu kita harus benar-benar memeriksa kembali dasar kita mengambil keputusan itu. Apakah kita sedang memutuskan dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, atau kita sedang memutuskan itu dalam kondisi baik hati dan pikiran kita sedang punya pengharapan, sedang percaya atau penuh iman kepada Tuhan. Karena nanti bagaimanapun masing-masing keputusan itu akan membawa hasil atau dampak yang berbeda. Yang berbeda, iya Bapak. Yang berbeda. Apakah nanti di satu sisi yang mana itu mendatangkan kerugian. Loh, jangan dipikir kalau sudah mengambil langkah iman nggak mendatangkan kerugian. Ya kita kan nggak pakai bahasa itu ya. Mungkin kita sudah ambil langkah iman, tapi kita harus masih bayar harga. Ya. Atau juga di satu sisi yang lain bisa mendatangkan keuntungannya. Nah keuntungannya memang kalau dari keputusan karena iman itu adalah kita ini menumbuhkan yang namanya ketaatan kita kepada Tuhan. Kan ketaatan itu nggak langsung muncul gitu ya Bu Esti ya. Pasti berasal dari sebuah hal yang belajar pula untuk kita melakukannya sedikit demi sedikit. Lama-lama membuat proses ya Bapak ya. Kebiasaan bahwa kita ini taat itu otomatis akan muncul begitu saja. Sehingga kita ini dikatakan nanti orang yang mudah taat. Nah, makanya kita perlu benar-benar membuka hati, bagaimana hati kita sebagai sumber kehidupan itu, ya, apakah sedang marah, sedang kecewa, apalagi kalau sedang dalam keadaan berdosa, ya. Ataukah kita ini sedang menikmati yang namanya damai sejahtera, penuh pengharapan kepada Tuhan. Ya, walaupun pada akhirnya tadi saya katakan, kita mengambil langkah yang benar, karena kita sedang dalam kondisi, kita sedang punya iman. Tetapi harus pula kita persiapkan. Nah, evaluasinya sampai di sana. Hal-hal apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi dampaknya. Tadi bisa jadi sudah ambil langkah iman, keputusan iman, berdasarkan iman, tapi kita harus bayar harga. Ya, bahkan bisa jadi mendatangkan kerugian. Nah, tiba-tiba mungkin kita ditinggalkan seseorang, kita tidak lagi punya sahabat dan lain sebagainya. Kita harus melepaskan sesuatu. Ya, nah, itu yang harus kita evaluasi. Nah, itu yang poin pertama. Nah, poin yang kedua, nah untuk bisa sampai ke sana, poin kedua saya adalah begini, kita perlu menenangkan diri supaya kita bisa berdoa. Ya, bukankah sebentar lagi kita juga akan berdoa ya buat keluarga sejahtera, ada pokok-pokok doa yang kita akan angkat bersama-sama. Berdoa menjadi sebuah hal yang penting karena dengan berdoalah kan dikatakan kita ini mengambil keputusannya bukan karena nekat, tapi kan berdasarkan iman. Berdoa membuat kita ini menaruh pengharapan kepada Tuhan yang kita imani. Matius 26 ya, ayat yang ke 41 ya. Matius 26 ayat 41 di sana dikatakan berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi berdoanya itu membuat kita sedang dikatakan berjaga-jaga pula. Berjaga-jaga supaya keputusan kita itu sekalipun tidak ada buktinya di awal, sekalipun harapannya itu tidak ada dasar gitu ya. Sama seperti Abraham itu ya, yang kita sebut sebagai bapak orang percaya, nggak ada dasar itu dia berharap. Dia sudah tua, istrinya Sarah bahkan bukan lagi menopause. Ya, sudah menopause gitu ya. Kalau saya bilang itu Sarah itu bukan menopause Bu Esti ya, tapi stop pause. Jadi kalau bukan sorry, monostop bukan monopause. Kalau pause kan bisa diklik lagi jalan ya. Ini monostop gitu, benar-benar stop gitu. Oh, tapi yang seperti itu yang justru nggak ada apa yang dia bisa pegang, jadikan modal, jadikan dasar untuk berharap, tapi dia berharap. Ya, tetapi kan di sana kita lihat Allah sama Abraham itu terus berhubungan. Nah, itu kan wujud doa. Jadi saya bagikan di sini menenangkan diri supaya kita ini berdoa. Menenangkan dirinya di depan. Karena apa? Kalau berdoanya tidak dengan ketenangan, ya tadi doanya tetap berdoa, tapi diliputi kekecewaan, kemarahan. Tenangkan diri belum dulu. beres, belum tenang begitu ya Pak Yoya. Iya, benar. Tenangkan diri dulu. Ya, jangan sampai kita mengambil keputusan karena doa-doa kita itu justru dalam keadaan emosi. Ya, karena diawali dengan tidak tenang dulu. Nah, setelah tenang, di dalam doa itulah akan kita pakai, kita berkomunikasi, kita bisa bertanya Tuhan, langkah apa yang harusnya kita ambil. Ketika seseorang mengambil keputusan berdasarkan imannya, itu pasti ada harapan. Ini bedanya pula. Ada harapan di dalam dirinya. Kemudian ketika dia mengambil langkah selanjutnya, harapan itulah yang akan mengawal orang tersebut. Ya, sampai dia menerima apa yang dia percayai, dia imani. Ya, saya tambahkan ayat lagi, kita bisa lihat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Meneguhkannya ayat ini kita diminta untuk tenang, karena dengan tenanglah itu membuat doa kita itu menjadi efektif, efisien dari hasil yang akan kita peroleh dari doa-doa tersebut. Ya, karena bisa jadi kita tetap berdoa, kita melakukan doa, tetapi kalau masih diliputi dengan kekecewaan, kemarahan, maka hasilnya justru tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Betul. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, kita evaluasi. Dasarnya apa ini? Apakah sedang emosi, sedang marah, sedang kecewa? Yang kedua, kalau begitu, marah, kecewa itu kan bagian kita ya. Kita tidak akan pernah lolos dari itu. Kadang kita ada di momen marah, kecewa. Nah, makanya kita harus tenangkan diri. Tujuannya apa? Supaya bisa berdoa. Nah, seringkali kalau kita ini tidak bisa tenang, alias kalau bahasa Jermannya itu gerusa-gerusu. Nah, terkadang keputusan kita tidak bijak, bukan? Yang tergesa-gesa, terburu-buru itu pasti tidak baik. Nah, makanya tenang, tujuannya apa? Untuk bisa berdoa. Berdoa itu membuat kita ini bisa bertanya pada Tuhan. Yang terakhir, membuat kita bisa berserah. Dengan berserah membuat
Tuhan juga yang akan bergerak. Betul. Tuhan Yang yang ketiga, bekerja begitu ya Pak ya. yang ketiga ya, yang terakhir, supaya kita ini tahu bagaimana itu adalah berdasarkan iman, bukan nekat, adalah hidup kita harus kita dasari dengan firman Tuhan. Mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Saya berikan ayatnya yaitu di Mazmur 119 ayat yang ke-105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waduh, kita hafal ya keluarga sejahtera ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita menerima perkataan ada kata pelita ya, bukan firman itu dianggap cahaya atau firman itu dianggap lampu, tapi ditulis pelita. Pelita itu kan kalau pada zaman Alkitab ditulis itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk menerangi ruangan dan jaraknya itu tidak banyak, tidak jauh. Jadi kalau dipakai untuk berjalan gitu ya, kalau pelita sebatas itu kaki tidak, kita gitu ya Pak ya. pelita itu hanya sebatas jarak pandang 1 meter ke depan, tidak banyak, tidak jauh maksudnya, bukan tidak banyak, tidak jauh, cuma 1 meter. Tapi 1 meter itu 1 meter yang jelas gitu ya, dan tidak pasti membuat kita ini tersandung. Nah artinya Tuhan itu mau membimbing kita itu memang ada tahap-tahapannya gitu. Nah seringkali kita ini kan pingin, wah kalau perlu semuanya tahu gitu. Apa yang di depan kita itu jelas gitu menangkapnya. Tapi dengan Tuhan itu tidak. Kita baru melihat jalan, kita baru mengerti terang seperti apa yang sesungguhnya. Itu hanya sebatas sejauh 1 meter ke depan. Artinya kita ini berjalan dengan Tuhan itu memang setahap demi setahap yang walaupun kita ini tidak mengerti keseluruhannya, tapi minimal 1 tahap ke depan ini yang harus kita kerjakan, itu kita sudah tahu. Nah, kalau kita ini hidup oleh kasih karunia yang melimpah-limpah, yaitu kenapa? Kita ini ternyata dibimbing oleh Tuhan untuk menikmati bimbingannya itu tahap demi tahap. Ya, terkadang manusia itu kan, ya kita ini maunya yang instan, kita ini maunya yang cepat gitu. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Tahap demi tahap, 1, 2, 3. Betul. Ya, itu saya katakan berlimpah-limpah loh. Ya, sehingga sebenarnya dengan pertolongan Tuhan yang memberikan terang yaitu lewat firman-Nya. Persoalan apapun yang mungkin kita hadapin hari ini, kita tidak akan mudah tertunduk, mudah menyerah, atau justru menjadi nekat tanpa berpikir dengan jernih. Nah, oleh sebab itu, mari dasari hidup kita dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan, apalagi kalau kita ini sudah mengizinkan Roh Kudus ya, memenuhi hidup kita, maka kita akan bertindak dengan iman, bukan nekat. Ya, sebab firman itu sudah ada dalam hati kita, dan percayalah, itu lebih besar dari persoalan apapun di muka bumi ini. Nah, keluarga sejahtera seperti ini juga ya Mbak Esti. Ya. Saat kita ini berada dalam ketakutan, kekhawatiran, sebenarnya kita ini sedang jauh dari Tuhan. Kan Tuhan katakan apa? Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Nah, kalau ketakutan dan kekhawatiran itu ada, ya artinya kita juga sedang jauh dari Tuhan, apalagi yang sering kita sebutkan jauh pula dari hadirat-Nya. Kalau jauh daripada Tuhan, tentunya kita sedang dekat sama siapa nih? Ya, bayang-bayang iblis tentunya ya, kita sedang dekat dengan iblis. Nah, makanya sudah khawatir jadi terus khawatir.
sudah takut, jadi terus Terus takut ya Pak Yu ya. takut. Oleh sebab itu, firman yang membuat kita bisa kembali ke hadirat Tuhan. Ya, apalagi dengan kita bisa menikmati firman, itu membuat kita itu tidak akan mudah jatuh ya untuk sampai melakukan dosa yang diawali dari sebuah kenekatan. Nah, biarlah 3 hal ini ya, Westi dan keluarga sejahtera, dimanapun saudara yang ambil bagian di dalam time to share pada malam hari ini, apa yang harus kita lakukan supaya dasarnya iman, bukan nekat. Yang pertama, mari evaluasi dasar keputusan kita apa. Kalau lagi kecewa, takut, kita tidak akan mengambil keputusan. Biarlah saat kita ini bisa dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Ya, walaupun sekalipun percaya kepada Tuhan, kita tetap bisa jadi khawatir dan takut. Makanya poin kedua, kuasai diri, tenang. Tujuannya apa? Supaya bisa berdoa. Nah, setelah berdoa, kita juga akan diperkuat oleh firman. Makanya dasari hidup kita dengan firman itu. Sebab firman itulah yang menuntun kita seperti pelita buat orang yang berjalan. Pendek tetapi pasti. Iya, betul. Iya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum berlanjut perbincangan kita tentang iman versus nekat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali kegiatan kita di hari Sabtu. Ada doa pagi jam 5 pagi sampai jam 6. Kemudian jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Dan sore harinya untuk anak-anak muda bisa bergabung di ibadah Diaspora Generation jam 5 sore. Semua kegiatan yang saya bagikan tadi diadakan di gedung NICC, Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 Araya Malang, dan diadakan hari Sabtu. Nah, kemudian kita akan bersama-sama mendapatkan pengajaran bersama Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma dalam Pastor Teaching di hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 18.30 di NICC. Jangan lewatkan untuk bisa hadir, kita bersama-sama menerima pengajaran dari Bapak Gembala. Oke Pak, yuk kita akan berlanjut. Ini kalau misalnya ada satu anggapan begitu ya, ada nggak sih orang yang mengatakan nekat, tapi dia itu beriman. Karena dia beriman, dia nekat. Benar nggak sih anggapan seperti ini, Pak Yu? Ya, sebenarnya dari yang kita bahas tadi sangat jelas berbeda ya, karena dasar dari orang dikatakan beriman dan nekat itu sudah jelas-jelas berbeda. Ya. Iman dasarnya karena Tuhan, apakah itu karena kita mengingat firman-Nya, ya, atau itu kita juga melakukan doa dalam ketenangan. Tapi kalau nekat itu dasarnya lebih banyak karena kekerasan hati seseorang karena situasi yang dialaminya. Jadi kekerasan hati. Tapi kalau iman itu karena ketetapan hati kepada Tuhan. Jadi menurut saya kurang tepat ya. Kurang tepat ya, seperti Bapak, itu ya. Jadi kalau anggapan itu bisa kita anggap ya memang kurang tepat dan tidak benar karena tadi memang berbeda begitu ya Pak Yu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Iya, memberikan pengertian kepada banyak orang tentang yuk kita beriman, jangan nekat. Itu seperti apa sih Bapak? Apa kita perlu memberikan firman kepada mereka atau memberikan contoh-contoh praktis Bapak? Iya, supaya pada akhirnya kita bisa mengajak yang lain, ayo ya iman jangan nekat. Ya berarti kan memang kehidupan kita ini berdasarkan iman. Nah seperti ini ya, Tuhan itu mau supaya setiap langkah, pilihan atau keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan iman. Nah, iman itu kan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita ini bisa percaya kepada Tuhan karena ada iman, dan iman itu kenapa saya katakan diberikan oleh Tuhan? Karena bukankah timbulnya iman itu karena kita mendengar firman Tuhan. Nah, pada akhirnya
Jangan nekat memang, tapi ayo dengarkan firman berkata seperti apa. Nah, itu akan membawa seseorang bisa ambil keputusan karena iman. Ya, Ya, iman harus dasarnya firman, tidak ada yang lain. betul, betul. Memang banyak orang yang tidak sabar dengan Iya, menunggu Tuhan itu nggak sabar. Jadi mereka akhirnya nekat dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka mau, begitu ya Pak Yuya. iya, Hmm, karena hasilnya walaupun untuk sudah berdasarkan iman ya, tapi ya, tetap kan tadi saya katakan ada kadang-kadang kita harus menghadapi bayar harga, bisa jadi malah kerugian atau masalah. hmm, Tetapi gini, saat kita mengambil keputusan berdasarkan iman, di sana itu tetap kita itu punya harapan. Nah ini loh bedanya. Harapan sekalipun dari keputusan yang diambil itu akhirnya membuat kita ini harus berhadapan dengan bayar harga, ya bahkan masalah-masalah yang lain. Tapi kalau karena iman, karena kita kepada Tuhan, ya, maka kita dikuatkan dengan pengharapan. Nah pengharapannya ini kepada Tuhan dan kita tahu tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau karena nekat, nah kalau nekat itu akan beresiko menimbulkan masalah di kemudian hari yang membuat pada akhirnya kita ini menyesal dan menghukum diri sendiri. Nah itu, kita menyesali kenekatan itu, tetapi kalau keputusannya karena iman, justru menumbuhkan harapan, ya, menimbulkan kekuatan, ya, bahkan nanti akan menjadi kesaksian ya. Waduh, luar biasa. Karena hmm, diawali dari keputusan berdasarkan iman. Itu yang benar. ya, Resiko memang bisa jadi tidak sesuai yang kita harapkan. hmm. Tetapi kita dipelihara dengan pengharapan kepada Tuhan. Baik, wow. Luar biasa Pak Yo perbincangan kita pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kita perbincangkan, disampaikan oleh Pak Yo ini boleh ditangkap oleh semua yang saat ini mendengarkan dan juga mengikuti melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera. Sebelum kita berakhir perbincangan pada malam hari ini, Pak Yo bisa memberikan pesan-pesan kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ataupun juga mendengarkan melalui radio. Silakan Mbak Yu. Baik, keluarga sejahtera, pada akhirnya kita harus memilih, melangkah, mengambil keputusan berdasarkan iman. Karena dengan iman itulah kita akan, saya masih tambahkan, bukan saja kita beroleh harapan. Harapan itu memelihara untuk kita tetap kuat dalam risiko apapun. Ya, Tapi yang menjadi berkat saat kita melakukan berdasarkan iman, yaitu kita ini juga memperoleh hikmat untuk kita ini bertindak dengan bijaksana dan menghasilkan keputusan oleh karena Tuhan. Bukan karena kita, oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Nah, bukankah di dalam kehidupan kita harus menyadari segala sesuatu dalam kehidupan kita itu, mari kita ingat ya sungguh-sungguh. Jangan pernah lupakan, hidup kita ini dari Dia, oleh Dia, kepada, dan terakhir bagi Tuhan segala kemuliaan. Nekat ya sangat berbeda dengan iman. ya, Saya tutup, nekat tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Tetapi keputusan karena iman, seberat apapun, justru akan dapat memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dan kiranya Amsal 2 ayat yang ke-6 ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, atau kalau saya sambung masih di Amsal 2 ayat ke-9 sampai 10 ya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Saya membaca Amsal 2 ayat ke-6 tadi, dengan diawali dengan kata karena Tuhan.
Nah, kalau karena Tuhan berarti keputusan kita karena iman. Nah, tadi saya baca kita dapat hikmat, kita dapat pengetahuan, kita dapat keadilan, kita dapat kejujuran. Luar biasa itu. Tapi diawali dengan karena Tuhan. Itu maksudnya karena iman ulang. Inilah apa yang saya dapat bagikan ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Yo untuk perbincangan malam hari ini. Tetap sehat ya untuk Pak Yo, dan Tuhan semakin memberkati pelayanan Pak Yo dan juga keluarga. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah pamit, kita perlu berdoa Pak Yo. Ada beberapa pokok doa, berdoa untuk Saudara AB, kemudian juga berdoa untuk Bapak Sugianto, ya, yang sakit. Saudara Abi juga sakit. Nah, mohon bantuan doa dari Pak Yo. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Silakan Pak Yo. Baik, mari keluarga sejahtera, kita akan berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah kita terima. Pertolongan kami Tuhan hanya datang daripada Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amen. Oleh sebab itu, apa yang sedang kami lihat dengan keberadaan saudara-saudara kami ya Tuhan, baik untuk anakmu Abi maupun juga Pak Sugianto, di mana kedua hamba-Mu ini masih terus menjalani proses pengobatan di tempat-tempat pemulihan perawatan kesehatan. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Engkau yang memilih mereka. Engkaulah Tuhan yang juga menyertai dalam segala apa yang mereka kerjakan. Sebab itu, bila apa yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan yang akan memberkatinya, yaitu mereka mengerjakannya dalam iman kepadamu Tuhan. Berdoa buat Abi dan juga hamba-Mu Pak Sugianto, saat ini dimanapun mereka berobat, Tuhan memberkati tempat di mana mereka berobat. Kiranya kuasa kesembuhan daripada Tuhan nyatakan justru di dalam proses pengobatan yang mereka jalani. Pakai tenaga medis, dokter, peralatan, obat-obatan, apapun bentuk dan namanya. Tuhan semuanya memakainya untuk memberikan kesembuhan, pemulihan buat hamba-Mu Pak Sugianto dan Abi Tuhan. Terlebih kami berdoa bersepakat, kuatkan mereka Tuhan, untuk terus punya iman kepada Tuhan. Ya, Yesus. Berkati Tuhan, supaya mereka tetap teguh bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan mereka ya Tuhan. Berdoa buat keluarga mereka, buat keluarga yang mendampingi, yang menyokong, kiranya di dalam penghiburan dan kekuatan Tuhan, mereka senantiasa dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Amin. Ya Tuhan. Menyerahkan juga ya Tuhan, seluruh keberadaan daripada sekitar kami, khususnya buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia terus menikmati kekuatan, sukacita, kemenangan, dan kemuliaan Tuhan. Walau di dalamnya harus menghadapi banyak masalah, banyak proses, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan agenda kerajaan-Mu untuk bangsa ini. Apapun yang sedang saat ini terjadi di dalam pasca pemilihan suara, kami tahu Engkau Tuhan tetap mengawal bangsa kami. Ya, Tuhan. Dan biarlah kami berdoa, negara kami tetap aman, tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu di dalam wadah NKRI. Berkati kepolisian, berkati TNI, supaya dengan sikap dapat mengantisipasi segala keadaan yang ada. Negeri kami tetap menikmati shalom itu. Kami lepaskan damai sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kami berdoa buat yang masih melakukan demo, baik itu dari kalangan mahasiswa maupun juga dari kalangan masyarakat biasa. Kami berdoa buat mereka tetap tertib, buat mereka tetap menikmati damai sejahtera. Mereka dijauhkan dari pecah belah, dijauhkan dari penyusup-penyusup, tapi buat mereka benar-benar tinggal di dalam kebenaran.
Berdoa buat TNI dan kepolisian, supaya mereka pun juga Tuhan pakai, dapat mengamankan segala keadaan. Ya, Berdoa buat Ibu Kota Jakarta, percaya Kota Jakarta dilindungi, amin. Tuhan buat tertib, Tuhan Ya, buat aman. Yesus. Ya, Yesus. Berdoa buat ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, Ya, di mana kami melihat harga-harga sembako kebutuhan pokok yang beberapa diantaranya sudah merangkak naik. Berkatilah pemerintah, baik yang pusat maupun daerah, mereka dapat menstabilkannya Tuhan. ya Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal, kami percaya kota kami juga diberkati, dijaga oleh Amin. Tuhan. Amin. Inilah doa kami, sempurnakanlah. Di dalam nama Yesus, kami menaikkan doa kami, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Yo untuk persamaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyaksikan dan juga mengikuti acara ini sampai selesai, baik secara langsung maupun secara ulangan. Acara Time to Share ini hasil kerjasama dari Pastoral, Radio Sejahtera, dan Multimedia. Saya Esti pamit, sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yo. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati, thank you.